Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kasih dan anugerahnya, Tuhan memanggil kita untuk berhimpun dan beribadah pada saat ini. Marilah dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita memuji dan menyembah-Nya. Tuhanlah surya hidup kita. Di hadirat-Nya, jiwa kita menjadi tenang. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Ibadah Minggu pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, roti yang menghidupkan adalah tema ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup, memberikan anugerah hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai roti hidup, Tuhan Yesus juga memberikan daya dan kekuatan yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan di tengah dunia saat ini. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai roti hidup dan makan roti hidup itu akan membuat kita memiliki daya, kekuatan, dan semangat yang baru setiap hari. Sehingga perjuangan hidup sekeras apapun dapat kita hadapi bersama-sama dengan Dia. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu,
Tuhanku. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami bersujud, mengakui kelemahan kami yang mudah terjatuh dalam godaan dosa. Saat kami berada dalam pergumulan, kami senang mengeluh dan cepat berputus asa. Kami menyalahkan situasi yang terjadi dan tidak mau bersabar untuk mencari kehendak Tuhan. Keraguan dan ketakutan membuat kami merasa tak berdaya. Padahal kami memiliki Kristus yang selalu memberikan kekuatan baru bagi kami. Ampunilah kami ya Allah, ketika kami tidak datang kepada Kristus saat kami sedang bergumul dengan kesulitan. Ajarilah kami untuk menyambut undangan Kristus, sehingga kami dapat menemukan anugerah dan daya hidup yang sejati darinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang senantiasa merindukan pengampunan dan pemulihan hidup dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di dalam ibadah minggu pada hari ini, kami menyatakan kerinduan untuk mendengarkan sabda-Mu yang menjadi penuntun langkah kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus, supaya pikiran dan hati kami terbuka, mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu. Dan tolonglah kami, supaya kami dapat memahami firman itu dan kami sungguh-sungguh mau lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah apa yang dikatakan oleh lidah dan bibirnya adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4-8. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
bersama memasyurkan nama-Nya. Telah ku cari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan lepaskanku dari kegentaranku. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang yang berlindung padanya. Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, wajahmu kan berseri dan takkan malu. Orang tertindas ini berseru dan Tuhan dengar, Ia selamatkan dia dari kesesakannya. Sesungguhnya malaikat Tuhan pun berkemah sekeliling orang yang takut akan Dia. Lalu Tuhan berkehendak meluputkan mereka. Bahagialah yang berlindung kepadanya. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang yang berlindung padanya. Bacaan kedua terambil dari Efesus pasal 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan dengan ayat 41 sampai ayat 51. Kata Yesus kepada mereka,
Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan Oktober tahun 2018, untuk pertama kalinya sepanjang hidup saya melakukan pendakian gunung, yaitu di Gunung Gede, Jawa Barat, ketinggian 2.958 meter di atas permukaan air laut. Sebelumnya saya tidak pernah punya minat untuk mendaki gunung, tetapi karena kegiatan pendakian ini merupakan bagian pokok dari Bina Kader GKI, yaitu di dalam rangka pendidikan persiapan kependetaan, maka saya pun harus mengikutinya. Rupanya tidak hanya saya yang baru pertama kali mendaki. Ada beberapa atau malah mungkin sebagian besar belum pernah. Nah, kami dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang diminta untuk menyiapkan perbekalan atas sebuah atau suatu budget tertentu. Dan kami tidak boleh membawa uang di dalam pendakian tersebut. Juga tidak boleh membawa handphone. Yang boleh membawa handphone dan boleh membawa uang hanya 2 orang observer atau pengawas di setiap kelompok. Nah, perjalanan ini disetting atau direncanakan untuk berlangsung 1 hari 1 malam. Naik pada pagi hari jelang siang, lalu bermalam di jalur tengah, menuju puncak gunung pada dini hari keesokan harinya, dan tiba di puncak subuh hari untuk bisa melihat sunrise, lalu turun pulang ke base camp. Namun ternyata saudara, perjalanan tersebut harus berlangsung lebih lama bagi kelompok kami, karena ritme perjalanan kelompok kami yang cukup lambat, dan juga ada halangan hujan besar, hingga kami harus menghabiskan waktu 2 malam di tengah gunung. Di hari kedua, kami masih belum sampai ke puncak, dan bahan makanan sudah menipis. Tidak cukup untuk semua anggota kelompok. Saat itu rasanya amat lapar, tetapi di satu sisi harus terus mendaki. Tidak banyak yang bisa kami lakukan. Tidak punya uang, dan bahkan kalau ada uang pun tidak bisa dipakai. Ada warung makanan itu pun tersedia hanya ketika kami sudah tiba di puncak Gunung Gede. Akhirnya kami harus meneruskan mendaki dengan sisa tenaga yang ada, dengan perut yang lapar, dengan pikiran yang juga sudah mulai lelah. Seperti tidak berdaya, tetapi kan tidak bisa menyerah, kami harus naik terus. Nah, Tuhan baik. Singkat kisah, sampailah kami di puncak gunung dengan tenaga yang nyaris terkuras habis. Betapa senangnya kami ketika tiba di puncak Gunung Gede, kami melihat ada warung yang menjual makanan. Akhirnya dengan uang yang dibawa oleh pengawas, kami membeli makanan. Rasanya surprise ya, senang, bahagia, bisa makan lagi meskipun menunya adalah mie instan dan gorengan yang dingin, yang mungkin di dalam kondisi normal
Gorengan itu tidak kita sentuh ya. Lalu kami pun makan dengan lahap dan setelah kenyang, kami merasa energi kami dipulihkan. Seperti punya daya yang baru. Tidak hanya jasmani kami yang disegarkan, tetapi pikiran kami pun disegarkan sehingga kami lebih siap lagi untuk melakukan perjalanan menuruni gunung sampai tiba di markas di bawah. Saudara-saudara, itulah secuil kisah bagaimana kita manusia sebagai makhluk hidup biologis membutuhkan makanan sebagai sumber energi dan kekuatan yang memungkinkan kita untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk bergerak, dan untuk terus berjuang dan bertahan hidup. Tanpa makanan, dalam porsi atau kebutuhan gizi tertentu, kita bisa jatuh sakit, kita bisa lemas, kita bisa lemah dan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis atau secara emosional kita bisa terdampak. Misalkan ketika kita sedang lapar banget nih saudara-saudara, kita bisa mudah tersinggung atau mudah emosi atau mudah marah ketika ada orang yang mengganggu kita. Nah saudara, ternyata Tuhan juga peduli pada kebutuhan manusia akan makanan jasmani. Tuhan tahu bahwa umatnya membutuhkan makanan sebagai sumber energi di dalam kehidupan mereka. Makanan bisa menjadi penguat tubuh, terlebih saat kita sedang ada di dalam pergumulan. Maka Alkitab juga mencatat tindakan pemeliharaan Tuhan yang ditunjukkan kepada umatnya dengan memberi mereka makanan. Seperti kisah Tuhan yang menurunkan roti mana kepada bangsa Israel yang pada waktu itu sedang di dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Makanan yang diberikan Tuhan memampukan mereka untuk terus bertahan hidup di padang gurun, untuk punya daya dan kekuatan dalam mengadakan perjalanan selama 40 tahun lamanya. Saudara, hari ini kita juga kembali membaca kisah tentang Tuhan yang memelihara utusannya, yaitu Nabi Elia, di mana dikisahkan saat itu Elia sedang mengalami sebuah beban yang berat. Ia sedang merasa terancam, ia takut kepada Ratu Isabel, yaitu istri dari Raja Ahab. Isabel ini mau membunuh Nabi Elia karena Elia ini dengan bantuan kuasa Tuhan berhasil mengalahkan 450 Nabi Dewa Baal, yaitu dewa yang disembah oleh Isabel. Nah, meskipun sudah berkali-kali mendapatkan peneguhan dan bukti penyertaan dari Tuhan, namun rupanya Elia tetap merasa takut, merasa khawatir, sehingga ia pergi untuk bersembunyi. Sampai-sampai pada suatu perhentian, ia berkata kepada Tuhan bahwa ia ingin mati saja. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita melihat bahwa Elia tidak hanya takut, tetapi juga merasa tidak berdaya, bahkan merasa tidak percaya diri. Sesuatu yang juga seringkali kita rasakan ketika kita sedang ada di tengah pergumulan. Kita merasa takut, kita merasa tidak berdaya, dan juga tidak percaya diri. Nah, Elia pun lalu sempat berbaring dan tertidur. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk menyentuh Elia dan berkata, "Bangunlah, makanlah." Elia lalu melihat di sekitarnya dan ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu Elia makan dan sesudah itu ia berbaring lagi. Tetapi untuk kedua kalinya malaikat Tuhan datang lagi menyentuh Elia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka Elia pun bangun, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan dari makanan itu, ia sanggup berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan hadir bagi Elia. Tuhan memelihara Elia. Sentuhan dan pemberian makanan serta minuman yang memberikan daya hidup bagi Elia ini, kemudian membuat Elia sanggup berdamai dengan situasi yang ia alami. Meskipun saat itu ia merasa tidak berdaya, tetapi kemudian oleh sentuhan dan berkat pemeliharaan dari Tuhan, sekarang Elia punya kekuatan yang baru. Kekuatan tubuh dan juga kekuatan hati untuk kembali meyakini kuasa dan kehadiran Allah di dalam dirinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sejarah relasi antara Allah dengan manusia, Allah berkali-kali memberikan makanan jasmani untuk memelihara dan menopang manusia. Namun, rupanya Allah melihat bahwa kebutuhan manusia bukan hanya kebutuhan jasmani seperti makanan atau roti untuk melangsungkan hidup sehari-hari,
Tetapi manusia juga punya kebutuhan rohani untuk mengalami keselamatan, untuk mengalami damai sejahtera, dan untuk mengalami atau mempunyai keakraban relasi bersama dengan Allah. Maka lalu Allah memberikan roti hidup di tengah-tengah kehidupan umatnya. Roti hidup inilah yang akan mengenyangkan umatnya dengan kebenaran dan juga hidup yang sejati. Roti hidup itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah dunia. Nah, di tengah keinginan orang banyak yang sibuk mencari makanan jasmani yang manfaatnya berlangsung temporer atau sementara, orang lapar, kemudian makan, lalu kenyang. Tetapi beberapa jam lagi, lapar lagi, makan lagi. Nah, kali ini Tuhan Yesus hendak menawarkan dirinya sebagai roti yang menghidupkan, yang berdampak kekal bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, penegasan jati diri Yesus di dalam ayat ini sesungguhnya merupakan jawaban atas permintaan orang banyak yang meminta roti dari Allah yang turun dari sorga dan memberi hidup pada dunia. Meskipun respon orang banyak pada waktu itu seperti meragukan, seperti tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka bersungut-sungut kepadanya. Yesus ini kan kita kenal siapa Bapa dan Ibunya. Dia kan dari Nazaret. Tetapi rupanya Yesus tetap berupaya untuk melanjutkan pengajaran atau pernyataannya, penegasan mengenai jati dirinya. Sesungguhnya, ia katakan, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Saudara, dengan mengajarkan demikian, Yesus sesungguhnya sedang mengundang orang-orang untuk percaya kepadanya sebagai roti hidup yang memberi anugerah kehidupan yang kekal. Dan semua ini menjadi nyata di dalam peristiwa pengorbanannya di kayu salib, di mana ia memberikan tubuh dan darahnya demi menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan umat manusia, sehingga kita bisa beroleh keselamatan dan jaminan hidup kekal dalam persekutuan bersama dengan Allah Trinitas. Siapapun yang sungguh-sungguh mau percaya dan mengambil bagian roti hidup ini, maka ia tidak akan lapar lagi. Ia tidak takut terhadap maut karena ia sudah dihidupkan oleh Kristus. Tentu ini menjadi bagian dari pokok iman Kristen. Setiap orang yang mengaku percaya sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai roti hidup, berarti dia juga menyediakan dirinya untuk ditarik oleh Allah Bapa, ditarik untuk datang kepada Yesus supaya kita merasakan hidup yang sejati. Tidak hanya kehidupan nanti setelah kita mati secara jasmani, tetapi juga hidup yang sejati ketika kita ada di dunia saat ini di sini. Artinya saudara, iman kita kepada Yesus sebagai roti hidup yang memberikan hidup kekal semestinya juga berdampak bagi kehidupan kita di masa kini yang penuh dengan pergumulan, khususnya untuk memberikan sebuah daya, sebuah kekuatan yang baru yang memampukan kita berjuang mengatasi kesulitan. Iman kepada Yesus sebagai roti hidup tidak hanya memberikan jaminan hidup aman kelak, tetapi juga memberikan jaminan hidup pada masa kini yang disertai oleh Tuhan. Jaminan hidup untuk terus berada di dalam pemeliharaannya. Terlebih pada masa kini, saudara, kita berhadapan dengan banyak pergumulan yang mengancam kehidupan kita. Tidak hanya bahaya kematian akibat pandemi COVID-19 saja, tetapi juga dampaknya yang menyakitkan. Ada banyak kehilangan dan kemunduran di dalam pekerjaan, di dalam penghasilan. Juga kita orang tua sekarang mau tidak mau harus ikut pusing memikirkan anak-anak yang harus belajar atau bersekolah secara daring. Bagaimana harus menyediakan kuota internet, sementara untuk makan sehari-hari, ibu-ibu juga harus berusaha lebih keras. Tentu masih ada begitu banyak daftar keluhan, daftar kelelahan, atau bahkan ketidakberdayaan yang kita rasakan pada saat ini. Seperti ketika di dalam sharing pengalaman saya di awal tadi, ketika kelaparan kami rasakan, tetapi kami masih harus mendaki sampai puncak karena
Ketika kami sampai di puncak, baru kami bisa makan. Rasanya lelah, tidak berdaya, tetapi menyerah juga bukan pilihan. Maka diperlukan suatu motivasi yang menguatkan langkah kami untuk sampai di tujuan akhir. Atau di dalam bahasa kita, diperlukan suatu iman yang teguh bagi kita untuk terus melanjutkan hidup. Di tengah situasi ketidakberdayaan yang sama-sama kita alami saat ini, juga pernah dialami oleh Elia dan umat Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Tuhan memelihara dengan memberi makanan kepada kita, bahkan memberi kita roti yang menghidupkan di dalam pribadi Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau untuk percaya? Apakah kita mau untuk menerima dan mengalami roti yang menghidupkan itu? Maka saudara-saudara, di dalam perenungan firman Tuhan hari ini dengan tema roti yang menghidupkan, kita diajak untuk percaya, untuk datang dan mencari roti hidup itu, lalu alami bagaimana roti itu memberikan daya yang menghidupkan kita. Setiap kita, saudara, tentu punya kerinduan untuk dikenyangkan atau dicukupkan, tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, kita patut bertanya, sebenarnya apa sih yang kita butuhkan? Apakah materi atau hal-hal yang lain? Apa yang sesungguhnya kita perlukan? Yang kita perlukan, yang kita butuhkan sesungguhnya adalah Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera, yang memberikan kita ketenangan untuk melangkah di tengah badai, dan memberikan kita daya hidup untuk bergumul dan berjuang menghadapi kesulitan. Maka, jangan lagi ragu, jangan bersungut-sungut atau merasa tidak berdaya. Carilah Yesus, bukan hanya untuk minta roti yang bertahan sementara, untuk mengenyangkan kita hanya sesaat, melainkan mintalah roti yang menghidupkan. Jika selama ini kita sibuk mencari roti-roti yang lain yang kita pikir bisa memberikan daya hidup bagi kita, mungkin materi, mungkin kekuasaan, mungkin hiburan atau kesenangan pribadi kita, maka sekarang saatnya kita mencari roti yang benar-benar bisa mendatangkan daya hidup yang sejati, yang tidak palsu. Carilah dan temukan itu semua pada Tuhan Yesus. Kalau di komplek AL Jati Bening Indah, setiap sore kami mendengar suara roti, 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 roti tawar, roti manis, roti keju, roti, roti, roti. Suara ini bisa terdengar 2-3 kali di dalam periode waktu yang berdekatan. Dan suara ini juga cukup berkuasa untuk menghentikan rekaman ibadah yang biasa kami lakukan pada sore hari di Pastori Jalan Batam. Nah, penjual roti ini kadang-kadang berhenti, menawarkan apakah kami akan membeli atau tidak. Kadang kalau kami sedang ingin beli, ya beli. Tetapi kalau tidak, ya tinggal bilang tidak. Semudah itu. Nah, tapi bagaimana jika yang memberikan undangan dan tawaran untuk menerima roti itu, menerima ya, bukan membeli, adalah Tuhan Yesus. Kalau ia datang untuk menawarkan roti yang menghidupkan, apakah kita bisa bersikap atau memberikan jawaban yang sama kepada Tuhan Yesus seperti jawaban yang kita berikan kepada penjual roti yang biasa lewat? Misalkan, ya kalau lagi kepengen ya boleh ya Tuhan, aku minta rotimu, tapi kalau lagi enggak ya Tuhan jangan memaksa ya. Tentu tidak, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus serius mengundang kita untuk menerima bagian roti yang menghidupkan, maka segeralah kita menanggapi dengan serius juga, dengan penuh iman bahwa roti yang Tuhan Yesus berikan bukanlah roti biasa, melainkan roti yang memberikan jaminan hidup kekal dan sekaligus roti yang mendatangkan daya, kekuatan bagi kita untuk berjuang di tengah kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat hening untuk kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyatukan hati dan menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, yang karyanya kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus juga Roh Kudus, kami bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, di tengah pergumulan yang seringkali kami harus hadapi, ada Tuhan Yesus sebagai roti hidup, roti yang menghidupkan, yang memberi daya serta kekuatan kepada kami untuk berani berjuang bersama dengan Engkau. Pun juga pada masa ini ya Tuhan, ketika kami masih harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19, kami mau percaya bahwa Tuhan juga beserta dengan kami. Kiranya Engkau senantiasa berkenan melawat para pasien, orang-orang yang terjangkit COVID-19. Berkenanlah ya Tuhan Engkau untuk memberikan mereka pemulihan melalui perawatan medis yang mereka terima. Kuatkan dan teguhkan para dokter, perawat, dan tenaga medis di dalam melakukan tugas serta tanggung jawab mereka. Juga Tuhan kiranya berkati keluarga mereka untuk terus mau mendukung secara moral dan juga mendukung di dalam doa. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan terus-menerus bagi pemerintah di dalam upaya menanggulangi penyebaran COVID-19. Tolong kami juga ya Tuhan sebagai warga masyarakat untuk turut berkontribusi di dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui protokol kesehatan yang kami lakukan, yang kami upayakan untuk terus kami kerjakan dengan rasa tanggung jawab. Kiranya damai sejahtera Tuhan juga tetap hadir di bumi Indonesia. Toleransi dan cinta kasih dapat terus dikembangkan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gerejamu GKI Jati Bening Indah. Sertai kami ya Tuhan untuk setia mewartakan cinta kasih-Mu di tengah situasi pandemi ini. Melalui ibadah online yang kami lakukan ataupun persekutuan yang kami lakukan secara virtual, biarlah itu menjadi sarana bagi kami untuk tetap menyatukan hati, umat dapat tetap saling menegur atau menyapa dan saling mendoakan. Dan biarlah firman-Mu kami gaungkan, tidak hanya untuk kami pahami, tetapi sungguh kami teruskan, kami pancarkan melalui sikap, pikiran, dan perbuatan nyata kami dimanapun kami berada. Tuhan menolong majelis jemaat, pengurus komisi, para aktivis, pendeta, calon pendeta, dan juga setiap anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap bekerja sama di dalam berupaya mengembangkan dan memajukan GKI Jati Bening Indah ini di tengah upayanya mewujudkan tugas dan panggilan dari-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pergumulan anggota jemaat maupun simpatisan GKI Jati Bening Indah. Jika ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun lemah secara fisik, bahkan ada beberapa di antara kami yang saat ini sedang berada di dalam masa pemulihan setelah terjangkit COVID-19, kami percaya bahwa Tuhan melawat dan Tuhan mendampingi kami melalui obat-obatan, perawatan medis, kiranya itu dapat memulihkan kondisi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang saat ini bergumul dengan persoalan pekerjaan, persoalan perekonomian, persoalan relasi di tengah keluarga, dan ada begitu banyak kerinduan-kerinduan yang kami miliki, ada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kami jumpai, tetapi kami mau percaya bahwa ada Yesus, roti hidup, yang mau untuk berjuang menopang langkah kami. Maka bersamalah dengan kami ya Tuhan, janganlah tinggalkan kami. Ketika kami merasa kesulitan, merasa berbeban berat, maka rangkulah kami di dalam kasih dan anugerah-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan,
yang kami dasarkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, dengan sukacita, marilah kita membawa persembahan bagi Tuhan, sambil mengingat firman-Nya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Marilah kita berdoa. Allah yang berlimpah rahmat, pada hari ini kami datang membawa persembahan di hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan yang Engkau berikan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan menguduskan persembahan kami, ya Allah. Tolonglah kami supaya mampu melihat karya pemeliharaan-Mu dalam segala situasi hidup yang kami alami. Biarlah ungkapan syukur dan sukacita juga selalu terpancar melalui sikap dan perbuatan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita dan tetaplah percaya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai roti hidup, roti yang menghidupkan dan memberi daya serta kekuatan bagi kita untuk bergumul dan berjuang di tengah kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.